Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nisat Munawaroh dengan NIM 7211141931. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek 6 terkait sistem informasi manajemen, yaitu dasar-dasar dari spreadsheet. Sebelum masuk ke materi, jadi proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar kerja sederhana. Penampilan dari suatu lembar kerja amat penting. Oleh karena itu, dalam proyek ini Anda akan mempelajari bagaimana cara memformat nilai-nilai dalam sel lembar kerja. Contoh ini menggunakan file lembar kerja yang berisikan dua lembar data atau data sheet. Yang pertama, lembar data berisikan barang-barang yang ditagihkan, dan dua lembar data berisikan informasi harga. Jadi ini sebagai contoh saja untuk mengenal dasar-dasar dari spreadsheet. Jadi, lembar kerja, sebelum itu lembar kerja adalah aplikasi yang umum digunakan. Lembar kerja ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Yang kedua, dengan menggunakan lembar kerja dan tidak mengandalkan perhitungan manual, para manajer dapat mengurangi risiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan mereka. Yang ketiga, manfaat lembar kerja yang lain adalah tampilan lembar kerja nyaman dilihat secara visual dan seringkali dapat dicetak dan digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis. Jadi itu beberapa macam dari manfaat lembar kerja menggunakan Excel. Nah, contohnya ini penjelasannya, nanti gambarannya ada di slide selanjutnya. Contoh ini membuat sebuah faktur atau figur pada gambar P61, menampilkan lembar data invoice. Figur P62 menampilkan data diskon. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisi 4 barang, care, table, lamp, and pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit, dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan, menghasilkan harga keseluruhan. Jadi itu rumus yang digunakan. Kemudian harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayarkan faktur. Jadi untuk tanggalnya, contohnya 7 bulan 46, format bulan, tanggal, dan tahun adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Kemudian pada tanggal tersebut pelanggan akan membayar jumlah total, tetapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar, jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total. Jadi totalnya adalah 2.228,33. Perhatikan bahwa hari bukan bulan ditambahkan pada tanggal bulan asli. Inilah sebabnya mengapa tanggal selanjutnya adalah 8, 36, dan 926. Tidak semua bulan memiliki 30 hari. Sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformatkan sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya karena penggunaan umumnya tidak melihat lembar data ini. Yang terutang adalah 103% dari total. Spreadsheet ini memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerjanya baiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Tadi itu gambaran tentang soal atau pada kesehariannya. Nah, mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar atau pada figur P6.3, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, dan kita ingin menambahkan invoice dan diskon. Menamainya invoice dan diskon. Klik tab sheet 3 dan pilih perintah edit, diikuti subperintah delete sheet, dan bukalah subperintah delete. Setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 sheet data karena tadi sudah dihapus. Klik 2 kali tab sheet 1 untuk menamai kata sheet 1. Menamai kata sheet 1 menjadi invoice atau diskon dulu. Tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet 1 dan ketik invoice untuk tabel tab. Klik 2 kali tab 2, hapus dan ketik diskon. Sekarang Anda memiliki label-label lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Nah, ketika tadi itu sudah berbentuk gambar, nah untuk gambaran awal ketika kalian masuk ke Excel atau ke lembar baru adalah seperti pada gambar. Biasanya langsung tersedia 3 sheet ataupun hanya 1 sheet, dan bisa menambahkan sendiri atau mengedit sendiri namanya.
Kemudian isilah ini untuk lembar data diskon. Isilah lembar data diskon pada figur P62 akan dimasukkan pertama kali. Tujuannya dari lembar data pada diskon ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Kemudian Anda harus, setelah angka-angkanya dimasukkan, Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan pada figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu yang ada pada lembar data diskon. Jadi antara lembar data diskon dengan lembar data invoice itu saling berhubungan. Setelah mengetikkan nilai yang ada ke sel-sel yang tersedia, tandai sel tersebut, pilihlah format, diikuti subperintah sel, maka layar pada figur P6.4 akan muncul. Jadi nanti gambarannya akan muncul pada figur P6.4. Dan ini adalah lembar kerja diskon untuk diskon yang tadi sudah dijelaskan bagaimana gambarannya atau secara secara cerita ataupun alurnya, dan ini secara perhitungannya atau gambar di sheet-nya. Selanjutnya yaitu lembar kerja faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dari dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah perintah format, diikuti perintah kolom dan weight. Ketika sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel, Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul setelah format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat field ini setelah nilainya dimasukkan. Satu telah memiliki entry invoice sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, cair, table, lamp, dan pilau. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D, nilai-nilai akan dihitung, kemudian masukkan unit ke dalam E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan estimated price dalam sel F3. Masukkan masing-masing total, amount due, dan date dalam G8, F10, dan G20. Kita ingin meletakkan teks di tengah sel-sel A1 hingga G13. Sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada A1 dan sambil memegang mouse tariklah kursor hingga sel G13. Lepaskan mouse dan pilihlah format, diikuti perintah subperintah sel. Pilihlah tab penjajaran ketika kita menginginkan nilai-nilai tersebut terletak di tengah. Satu-satunya pengecualian untuk peletakan di tengah adalah sel G8 di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sel-sel kiri. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat perbandingan, diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target. Jika perbandingan tersebut benar, diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan itu tidak benar. Harga keseluruhan adalah per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditetapkan dalam sel G11 dengan fungsi Excel seperti pada gambar. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30, sel G13 adalah sel G11 ditambah 60. Tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Set sel terakhir F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari uang atau time value of money ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini dalam sel F11 adalah jumlah harga keseluruhan. Masukkan sama dengan F8 ke dalam sel F11 sehingga 30 hari. Jumlah yang terutang adalah 101% dari total setelah 60 hari. Nah, dari semua perintah tadi akan dihasilkan sebuah format ataupun hasil tabel, bentuk tabel di dalam Excel terkait diskon, unit price, kemudian exit price, seperti pada figur P6.1 tentang lembar data faktur seperti pada yang tadi telah dicontohkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.